Udah kelihatan slide dari Ibu, anak-anak? Udah, Bu. Udah, Bu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah baiknya sebelum memulai pembelajaran, mari kita membaca doa belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinnah wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah baik. Ibu absen terlebih dahulu ya. Mbak Nisa Rizky Hadir, Bu. Mas Adede, Mbak Yanis, Mbak Azara ada, Mas Wahib Yafi, Mbak Salma, Hadir, Bu. Mas Alvan, Hadir, Bu. Mbak Sylvia, Mbak Desi, Hadir, Bu. Hadir. Mas Prasetya, Hadir, Bu. Mbak Antika, Mbak Nadia, Hadir, Bu. Mbak Nelly, Hadir, Bu. Mbak Sivana, Hadir. Mbak Janatun. Hadir, Bu. Alhamdulillah ya. Semoga yang hadir semua. Nah, untuk semangat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar mengenai menjaga kelestarian lingkungan. Nah, di sini Ibu mau tanya, mengapa kita harus menjaga kelestarian lingkungan? Apakah ada yang tahu apa arti dari menjaga alam? Nah, mengapa kita harus menjaga kelestarian lingkungan? Karena menjaga kelestarian lingkungan maupun alam sekitar itu adalah hal wajib yang perlu kita lakukan sebagai manusia. Karena kita sebagai manusia terdapat terkaitan dengan alam, dan sebagaimana alam juga terkait dengan manusia. Dan kita tidak hanya memanfaatkannya saja, tapi juga harus melestarikan kondisi lingkungan di sekitar kita. Nah, selanjutnya mengenai kerusakan alam di muka bumi. Nah, di sini ada lafal dari surat Ar-Rum ayat 41 sampai 42. Mari kita lafalkan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Waharau fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin liyuziqahum alladzi ya'maluna la'allahum yarji'un. Kursi ardi guru kaya an'ami bagi karena
Dari arti dari surat Ar-Rum ayat 41 sampai 42 ini memiliki arti telah tampak kerusakan di darat dan di laut yang disebabkan karena perbuatan tangan manusia itu sendiri, dan Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan benar. Kemudian dari ayat 42, katakanlah wahai Muhammad, berpergianlah kalian di muka bumi ini, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Nah, dari ayat 41 ini bahwa apa yang telah terjadi di kerusakan di bumi ini, baik di darat maupun di lautan, ini kejadian di alam itu membuat ketidakseimbangan alam seperti perbuatan musim, cuaca yang ekstrim, kemarau berkepanjangan yang menyengsarakan manusia. Dan Allah juga menjelaskan bahwa kita sebagai manusia, bahwa kerusakan yang terjadi di muka bumi ini adalah karena sebuah perilaku dari manusia sendiri, tangan kita sendiri, baik itu disebabkan karena dari kita yang pernah melakukan perilaku maksiat maupun kesalahan dari pengolahan bumi. Namun dengan hal itu Allah juga memberi kemungkinan bahwa kepada manusia untuk selalu sadar bahwa harus sadar dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah merasakan sebagian dari akibat dari perilaku mereka yang mereka lakukan. Nah, dan kita juga harus sadar bahwa kita tidak boleh menjadi orang yang munafik, munafik terhadap alam. Nah, dari munafik yaitu merupakan sesuatu orang yang selalu mengatakan sesuatu yang hal-hal yang menurut dia benar, tapi dia tidak pernah melakukan dengan tindakannya sendiri. Nah, contoh dari perbuatan dari alam Mbak, bela apa? dari Oke, Mbak. nah Mau tunjuk lagi dah. munafik Nek santai temu tolak semua. Dikepui. nah, Kopi play. Kopi itu tak boleh. adapun perilaku munafik terhadap alam tersebut yaitu kita selalu menunjukkan sebuah kepedulian terhadap alam tetapi tidak pernah melaksanakannya. Seperti misal kita tahu tentang bahwa banyak sampah di pencemaran lingkungan, banyak sampah di sungai, dan kita nggak pernah melakukannya, membantu membersihkannya gitu. Selanjutnya bahwa terdapat pencintaan alam dengan benar. Adapun penjelasannya di dalam Quran surat As-Sad ayat 27 yang mari kita bacakan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda dzalika dzannul ladzina kafaru wa yudil ladzina kafaru yang artinya, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia. Itu anggapan dari orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk ke dalam neraka. Adapun dari kandungan dari penciptaan alam ini mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa telah menjadikan langit dan bumi
dan makhluknya apa saja yang diantaranya tidaklah sia-sia. Langit dengan segala bintang yang menghiasi matahari yang memancarkan sinarnya di waktu siang, dan bulan yang menampakkan bentuknya berubah-ubah dari malam ke malam. Sangat bermanfaat bagi manusia, begitu juga bumi dengan segala isinya, baik yang tampak di permukaannya maupun yang tersimpan dalam perutnya. Dan ini sangat besar artinya bagi kehidupan manusia. Apabila semuanya itu diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kekuasaan dan kehendaknya sebagaimana rahmat yang tak ternilai harganya. Dan apabila orang yang mau memperhatikan dengan seksama terhadap makhluk-makhluk yang ada di jagat raya, ini pastilah ia mengetahui bahwa semua makhluk yang ada itu selalu tunduk pada ketentuan yang berlaku yang tak bisa dihindari. Nah, itu tadi penjelasan mengenai kandungan dari hadis Quran, kandungan surat As-Sad ayat 27, dan tadi kandungan surat Ar-Rum ayat 41 sampai 42 ada yang bisa dipahami dari dua materi ini. Insya Allah bisa, Bu. Baik. Nah, selanjutnya mengenai menanam tanaman. Adapun hadis menanam tanaman dari hadis riwayat Bukhari, Muslim dan At-Tirmidzi yang akan dilafalkan oleh Mas Prasetyo. Silakan. Yagrisu gharsan au yazrahu zar'an fayakula minhu tayrun au insanu au bahimah illa kana lahu bihi sadaqah. Kapan, Bu? Artinya dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada seorang muslim yang menanam pohon atau menebar bibit tanaman lalu hasilnya dimakan oleh burung atau manusia, melainkan ia akan bernilai sedekah bagi penanamnya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan At-Tirmidzi. Baik, terima kasih Mas Pras. Nah, dari hadis ini dijelaskan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, tiada seorang muslim yang menanam pohon atau menebar bibit tanaman lalu hasilnya itu akan dimakan oleh burung maupun manusia, melainkan akan bernilai sedekah bagi penanamnya. Nah, dari sini bisa kita tangkap bahwa bisa kita pahami bahwa hadis ini menjelaskan bahwa kita seorang muslim harus selalu bisa menumbuhkan rasa kasih sayang kita terhadap alam, lingkungan kita bagaimanapun, dan kita harus bisa berani memulai dan tidak takut akan hasilnya, mau hasil itu akan rugi atau akan mendapatkan pahala yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari materi pagi hari ini, apakah dapat bisa dipahami semuanya Bisa, Bu. Nah, dari tiga materi ini dapat kita simpulkan bahwa dalam menjaga kita harus bisa merawat dan menjaga kelestarian lingkungan alam. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah melarang umat manusia tidak boleh melakukan kerusakan di muka bumi ini.
dan harus bisa menanamkan segala etika yang baik terhadap lingkungan sekitar, selalu merawatnya dengan baik, melestarikannya, menanamnya, tidak hanya memanfaatkan sekedarnya saja, tapi jika memanfaatkan sekedarnya saja, tumbuhan itu juga akan mati, tidak akan yang melestarikannya. Nah, selanjutnya Ibu berikan tugas untuk hari ini. Ada tugas mengenai silakan kalian meresum materi yang telah dipelajari di pagi hari ini mengenai menjaga kelestarian lingkungan alam dan dampak kerusakan alam bagi kalian itu seperti apa dan bagaimana cara menanggulanginya. Nah, untuk tugas hari ini dan minggu depan saat kita offline, kita akan membuat tugas EcoBrick. Ada yang tahu apa itu EcoBrick? Tidak, Bu. Belum tahu, Bu. Nah, itu tugas EcoBrick ini merupakan sebuah botol plastik yang diisi padat dengan limbah non-biologikal untuk membuat blok bangunan yang dapat digunakan kembali. Contohnya, hal itu bisa bisa jadi kursi, bisa menjadi meja. Nah, alat-alatnya silakan dipersiapkan ya. Kita akan praktek minggu depan. Ini pertama ada botol bekas, kedua sampah plastik, 3 gunting, 4 tongkat, 5 solasi, 6 tali rafia, dan langkah-langkahnya proses pembuatannya yaitu potongan sampah plastik agar mudah dimasukkan ke dalam botol, kemudian padatkan dengan tongkat sampai penuh, lakukan secara berulang dan rekatkan 5 botol dengan solasi. Setelah hal semua jadi, itu ditali dengan tali rafia dengan serapat-rapatnya. Itu bisa kalian buat menjadi tatanan meja maupun kursi dengan kuatnya. Sampai sini paham dengan apa yang telah Ibu jelaskan? Tidak ada yang bingung? Paham, Bu. Alhamdulillah kalau paham. Ini itu tadi materi kita di pagi hari ini. Semoga materi kita pagi hari ini bisa menjadikan bermanfaat bagi kita di masa depan yang kelak. Kita bisa menjaga, sebagai manusia kita bisa menjaga selalu alam ini, menjaga kelestarian lingkungan dengan benar. Nah, itu tadi penjelasan dari Ibu. Apabila Ibu terdapat banyak salah dalam bertutur kata, mohon maaf, dimaafkan. Wal taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.